Jangan suka melawan. Kamu saya protes loh. Silakan. Pak Dedi, ulah cuman nyele dina sosial media doang. Bapak datang langsung ka dieu ka Lebakwangi. Rapat DPRD memanas. KDM tetap tenang hadapi interupsi bertubi-tubi soal tambang Parung Panjang dari fraksi PDIP. Desak pertanyaan yang mencolok. Waduh, pertanyaan apa nih ya kira-kira? Dikira Kang Deddy Mulyadi tidak akan menjawab pertanyaan tersebut, tetapi jawaban Gubernur Jawa Barat daging semua. Nah, di video kali ini yang bakal kita kupas cuy, kita bakal mencari tahu ya cuy, kira-kira pertanyaan apa sih yang bisa menjebak Kang Deddy Mulyadi, tetapi Kang Deddy Mulyadi tetap bisa melawannya cuy. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, buat diri kalian senyaman mungkin ya cuy, se-enjoy mungkin. Karena video ini lagi panas-panasnya nih ya. Jadi supaya kalian tidak ikut panas juga dan bisa mengambil pelajaran positif dari kejadian ini. Tapi kita juga nggak hanya bakal nonton videonya aja cuy. Kita juga bakal cari tahu menurut sudut pandang netizen kira-kira seperti apa. Yuk kita langsung coba putar videonya ya cuy. Bertanya seolah mau bikin malu di depan ratusan orang KDM skakmat anggota DPRD ini. Kemarin rapat paripurna Jabar ada momen unik di mana seorang anggota DPRD dari fraksi PDIP bertanya saat Kang Deddy akan melakukan pidato. Kepada yang terhormat Bapak Gubernur, kami persilahkan. Instruksi pimpinan Doni Duta Barat dari fraksi PD Perjuangan terkait penutupan 26 perusahaan tambang yang ada di Kabupaten Bogor. Wih gila cuy, 26 perusahaan tambang loh cuy. Wow, itu banyak banget ya cuy di Kabupaten Bogor loh. Langkah selanjutnya setelah penutupan ini seperti apa? Karena ada sekitar 13.544 KK yang terdampak. Nah, 300 lebih kakak loh cuy yang kena dampaknya dari akibat penutupan tambang itu cuy. Dan itu siapa yang menutup adalah ketentuan dari Kang Deddy Mulyadi. Wah, kemudian ada informasi yang disampaikan bahwa Pemprov akan memberikan bantuan senilai 3 juta rupiah. Kalaupun memang benar 3 juta per KK, anggaran yang digunakan dari mana? Kenapa pada saat saya turun ke sana ada anaknya yang sudah tidak bersekolah, kemudian ada yang sudah sulit untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dengan elegan dan penuh percaya diri, KDM memberikan jawaban yang bikin anggota sebenarnya sangat rumit ya cuy. Dibayar, intinya itu dikasih 3 juta per kakak. Bener juga sih pertanyaannya ya, uangnya dari mana ya cuy Kang Deddy Mulyadi ini? Kira-kira apakah pakai uang negara atau uang pribadinya Kang Deddy Mulyadi ya cuy? Coba kita lanjutin ya. DPRD ini nggak bisa berkata-kata lagi. Sudah berpuluh-puluh tahun, sebuah areal yang mengalami kehancuran luar biasa, kemudian jumlah yang meninggalnya sudah lebih dari 100 orang, kecelakaannya hampir tiap hari, masyarakat kena ISPA. Sikap pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengikuti rekomendasi audit pakar, karena kami tidak ingin mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan politik. Masyarakat yang mengalami problem karena tambangnya ditutup. Kami sudah menerima data. Itu pun kami sangat mengalami kesulitan untuk mendapatkan data tersebut karena ada di antaranya kepala desanya merangkap pemain tambang. Dana yang akan diberikan oleh kami adalah 1 bulan 3 juta. Mungkin sekira 2 atau 3 bulan yang akan kami berikan. 3 juta itu bersumber dari mana? Bersumber dari bantuan sosial pemerintah Provinsi Jawa Barat. Oh alah, dari situ loh cuy bantuannya ya cuy. Dari bantuan sosial Provinsi Jawa Barat. Penyerahannya mulai minggu depan melalui nomor rekening. Solusi yang ditawarkan oleh pemerintah provinsi hari ini adalah menawarkan kepada masyarakat yang bekerja di sektor tambang yang tidak dilindungi oleh BPJS, upahnya juga tidak memenuhi standar, untuk bekerja menjadi tenaga outsourcing pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat ngurusin jalan. Para sopir kami tawarkan mendapat kredit mobil 2 sumbu tanpa bunga kerjasama dengan BJB. Masyarakat yang di sekitar tambang itu rata-rata tingkat ekonominya sangat rendah walaupun sudah berpuluh-puluh tahun. Andai kata ada orang atau anak yang tidak sekolah karena penghentian kegiatan penambangan, kami bertanggung jawab. Mana datanya, ke sini akan kami masukkan lagi sekolah dan kami. Wah ngeri ya cuy. Jawaban Kang Deddy Mulyadi ini sangat menarik gitu loh cuy. Tadi dibilang ya cuy kalau tambang tersebut itu udah banyak mengandung resiko lah ya buat
warga-warga sana cuy, sampai menimbulkan 100 orang itu ya katanya meninggal, dan tiap hari selalu ada korban cuy di situ ya. Dan juga buat anak yang nggak sekolah, langsung Kang Deddy Mulyadi tegas gitu loh cuy buat minta datanya. Ini katanya mau dibayarin dan juga biayai sekolahnya cuy. Bayar dia sekolahnya. Karena Tuh, guys. kita membangun tidak hanya bicara pada satu kepentingan, tetapi juga di luar kepentingan yang lainnya. Terima kasih. Bertanya Wah, ini mah keren banget ya cuy. Jawaban Kang Deddy Mulyadi sangat tegas gitu loh cuy. Dan itu sangat memuaskan banget ya cuy buat kita semua ya. Semoga buat para warga yang di sana yang terkena dampaknya itu juga bisa ikut merasakan hal positifnya lah ya. Buat teman-teman, kira-kira gimana nih cuy menyikapi permasalahan dari video ini ya? Kita coba simak dari sudut pandang netizen ya cuy. Kira-kira seperti apa? Terima kasih untuk anggota DPRD dari FPDIP atas interupsinya dan Gubernur Jabar atas paparan solusinya. Semoga apa yang disampaikan bukan sekedar LIP service ya, dan dapat terrealisasi. Amin. DPRD nggak kebagian uang tambang. Waduh, ngeri-ngeri. Memang bukan kaleng-kaleng Bapak anjing, hebat. Lanjutkan Pak, waduh mantap Bapak KDM. Wah keren ya cuy itu cuy. Ternyata para netizen banyak yang mensupport kebijakan Kang Deddy Mulyadi ya cuy. Kira-kira gimana nih cuy buat kalian cuy? Kalian support juga nggak? Setuju juga nggak sih dengan pendapat Kang Deddy Mulyadi? Yuk komen-komen ya cuy, kita diskusi bareng. Yuk coba kita cari tahu video yang lainnya ya. orang ini berani Kang Deddy Mulyadi gara-gara Kang Deddy sidak tambang ilegal yang merusak alam. Padahal udah jelas salah dan melanggar aturan. Debat Wih. panas dan ketegangan akhirnya terjadi. Kamu siapa? Nah, sebagai apa di sini? Ngurus-ngurus. Kamu merasa rugi nggak sebagai orang desa? Enggak. Kenapa nggak Wah. merasa rugi? Jalan hancur. Ya kita masyarakat gitu makan Pak. Nah, masyarakat butuh makan. Berapa miliar uang yang harus dikeluarin untuk perbaikan jalan di depan? Tuh langsung kemakan ya cuy. Berapa miliar buat betulin jalan yang di depan cuy. Buat negara nih ya yang ngebetulin jalan. Dan manfaatnya itu dirasain buat semua orang loh cuy. Tapi kalau misal kata ditambang itu ya terus berjalan ya, kayaknya itu kan kerusakan kepada jalan ya cuy. Karena banyak alat-alat berat yang lewat sana lah gitu. Oke lah bisa makan ya buat warga-warga di sana. Tapi di sisi lain, bosnya penambang ini wah lebih banyak pendapatannya cuy ya kan. Tapi tidak mau bertanggung jawab terhadap kerusakan yang ada di jalan itu cuy. Wah penasaran ya cuy, yuk kita langsung lanjutin ya. Makan bisa cari kerjaan yang lain. Bukan Betul. susah. Banyak. Sekarang Kuli bangunan ini malah nembak nembak kedul. Kedul gimana kalau nggak ada kerjaan di Mana sini? yang susah? Kamu saya protes loh. Silakan. Ush. Berani banget ya cuy bapak ini cuy. Ini mau dibikin saya juga tekanan dari Bukan tekanan dari mana? masyarakat. Masyarakat dari mana? Masyarakat mana menekan? Harus ada izinnya. Udah dibikin izin. Di mana izinnya? Di mana izinnya? Setengah tahun belum turun. Di mana izinnya? Ya dari ini. Kamu yang punya buk. Tuh guys, bapak itu bingung cuy pas ditanyain oleh KDM, mana izinnya? Katanya sudah bikin izin. Nggak mungkin dong misal kata ya, kan semua itu ada prosedurnya ya cuy. Sebenarnya kalau kita tahu jalur-jalurnya itu nggak akan sesulit yang dikira lah cuy. Penambangan itu tidak bisa seenaknya loh cuy, karena dampaknya nanti bakal besar cuy. Dan itu buat jangka panjang loh, bukan hanya hari ini aja. Kedepannya itu loh cuy, bisa menimbulkan banjir, longsor, dan lain sebagainya cuy. Kalau cuman makan hari ini oke lah, tapi kedepannya gimana gitu ya. Kang Deddy Mulyadi itu berpikir ke sana cuy. Nah tujuan izin itu apa? Jadi nanti misal kata izin, beberapa dari pemerintahan itu bakal ngecek lokasinya. Apakah memang benar-benar layak buat dijadikan tambang atau tidak gitu loh cuy. Ketika layak baru dikasih izin. Seperti itu ya cuy. Nah ini katanya udah izin dan udah setengah tahun belum keluar. Harusnya kan nggak bisa dilanjutin pekerjaan itu cuy. Harusnya kan diproses ya. Kira-kira apa sih yang menjadi masalah gitu kok sampai nggak bisa keluar gitu ya cuy? Kan orang disuruh Disuruh usaha. sama yang punyanya. Sahan bogana. Ya ada Kamu saudara-saudara jalan saya. punya siapa? Ya punya negara. Punya jalan. negara, Nah. tidak boleh merusak. Ya jalan juga untuk umum Pak. Untuk umum ada aturannya. Betul. Setuju nggak tuh cuy? Kata-kata dari Kang Deddy Mulyadi, jalan memang punya negara.
Dan untuk umum, tapi ya jangan sampai dirusak juga cuy. Nah kebayang ya misal kata alat-alat berat tuh lewat sana ngerusak jalan. Lah yang lainnya kan pada susah cuy. Untuk umum itu gimana caranya sama-sama menjaga biar sama-sama enak gitu loh cuy. Jadi tidak memihak kepada beberapa orang aja ya kan. Ya dikasih kebijakan lah. Tapi kebijakan naon? Bayar pajak deh. Ya bayar. Mana Ini bayar pajak? punya tanah pun Bayar pajaknya kemana? Aggai leliannya bayar kemana pajaknya? Saya udah lihat KTP kamu. Oh, KTP saya Udah namanya siapa? mau ngelawan. Ya saya tahu. Saya tahu banyak. lamun nu ngalanggar, jangan suka melawan. Nah betul banget ya cuy. Udah melanggar ya jangan melawan. Ya ampun. Karena ini butuh. Butuh, semua orang juga butuh. Lamun jelema Iya. butuh, setiap orang merusak mau gimana? Semua orang berusaha kita mau bikin sawah Pak. Karena mana menurut bagian, ente ngalanggar. Orang lain dapat untung gede ngangkutin tanah, ngejual ke Agung Podomoro mahal, bayar pajak ente, rakyat nu rugi. Emang lamun jalan hancur diomean ku maneh? Kan ada anggaran. Dengerin dulu, Pajak. anggaran harus ada sumbernya. Sekarang mulai ciut nih ya cuy. Ya mana boga wawanan orang mah. Mana yang naon sih? Tinggal Sumerah. Tanduk boga Tak karek saya manggil orang desa ditegur model mana ya? Kapan ayeuna aya Bener-bener nu ngaluruskan masyarakat, Iya, Lur. tapi ieu teu meunang kikituan papoloto. Pura we gitu Pak. Walaupun awalnya panas, Kang Dedi bisa menetralisir keadaan. Ujungnya malah jadi begini. Nah, teman Ageng ya oke ya. Pertanyaan anak China sumberna ti mana? Sebenarnya mati dia itu pasti sudah cai pada itu Pak. Sudah cai. Anjir cager sih ya. Ya ampun. Sudah cai Pak. Kami butuh pekerjaan. Ya saya Jadi ketawa ya cuy endingnya cuy. Tadi awalnya marah-marah ya cuy. Waduh. Sebenarnya bukan siapa yang harus dilawan ya cuy. Tapi lebih tepatnya kalau kita salah ya jangan sampai ngelawan gitu loh cuy. Udah tahu melanggar, ya udah cari solusinya gitu. Minta maaf dan lain sebagainya gitu loh cuy. Ketika udah minta maaf nanti kepada Kang Deddy Mulyadi kayaknya juga bakal dikasih tahu solusi terbaiknya. Kira-kira seperti apa kayak yang tadi disebutin ya cuy. Yang di video awal kita udah tonton bareng-bareng karena mempunyai dampak besar terhadap warga-warga sana sehingga Kang Deddy Mulyadi memberikan solusi yang kayak mau dikasih uang 3 juta itu ya per bulan ya selama 3 bulan dan dikasih pekerjaan lain. Nah itu kan jauh lebih bagus gitu cuy daripada marah-marah. Kang Deddy Mulyadi juga males bantuinnya cuy. Gimana nih cuy menurut kalian cuy? Yuk coba kita simak dari sudut pandang netizen ya. Lah kalau tambang semua ditutup, kalau mau bangun rumah gimana? Nah sebenarnya ada kesalahan nih cuy di titik ini ya cuy. Sebenarnya bukan dilarang ya cuy untuk membuat tambang gitu. Tapi yang dilarang itu adalah ketika tambang ilegal cuy. Tambang ilegal itu tidak memandang jarak gitu lah cuy. Yang penting dia kerja terus gitu. Kalau udah habis gimana nanti? Pohon-pohon udah nggak ada. Semuanya udah nggak ada. Cari air susah. Pas lagi hujan. Pas timbul banjir gimana? Siapa yang disalahin? Belum lagi yang katanya Kang Deddy Mulyadi tadi ya. Jalannya pada rusak itu terus gimana ya? Nah soal masalah rumah. Itu sebenarnya ada solusinya. Misal kata nih ada tempat yang mau dibikin rumah gitu. Tetapi tempat itu agak pegunungan, itu kan bisa dicari solusi, mungkin bisa pakai alat berat dan itu kan pasti ada izinnya. Dan cara-caranya itu harus benar cuy, supaya tidak ada yang dirugikan, seperti itu ya cuy. Belum lagi harus ada bayar pajak dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Pajak tersebut juga bakal kembali ke kita semua juga ya cuy, seperti ke jalan dan lain sebagainya ya kan. Jadi bukan melarang tambang. Gimana nih cuy menurut kalian cuy? Mantap AA, berani lawan KDM. Waduh, gubernur turun tangan, wali kota, bupati pada ngapain? Waduh, entahlah. Yang nonton sampai akhir pasti ketawa. Iya lagi ya cuy. Soalnya pas awalnya marah-marah tiba-tiba ketawa ya. Aduh, ada aja nih. Yuk coba kita cari tahu yang lainnya ya cuy. Pak Deddy ulah cuman nyelidina sosial media doang. Bapak datang langsung ka dieu ka Lebakwangi. Desa Wah. Jajar Kecamatan Cibudeg. Abi bapak percaya amun loba jelema anu bener-bener ceurik eta Pak. Gara-gara PT Aduh, bahasanya susah dipahami cuy. ditutup, loba jelema nu kalaparan ayeuna Pak gara-gara PT ditutup. Loba Pak nu kena dampak. Lain pagawe supir doang nu kena dampak lain. Tuh Pak di Pangan kami nu biasana loba pagawe ganjurnya. Ayeuna eueuh parahe. Mobil. Dulur kami nu biasa hirup di PT, menang duit nang di PT, ayeuna PT
PT ditutup atau loba nu kalaparan Pak. Ayeuna nih usaha. Oh, intinya ini ya cuy. Karena PT ditutup jadinya dia bingung mau cari uang kemana lagi gitu lah ya. Mau cari pendapatan kemana lagi karena usahanya udah dari PT itu ya gitu ya cuy. Usaha naon Pak? Usaha cilok, dagang cilok. Pak nu meuli Pak, nu bukan duit ya. Nu bukan duit, anak ini kerem Pak hayang jajan. Saking kutu boga duit mah Pak. Tuh guys. Coba atuh Pak solusinya pas kumaha ieu nyaho neangan pagawean hese. Cari solusinya gimana gitu ya, bener sih ya cuy. Setiap ada tindakan itu pasti ada yang dirugikan dan juga diuntungkan cuy. Cuman ini ya gimana ya, kalau udah salah ya tetap salah gitu cuy. Walaupun tetap warga sekitar yang terkena dampaknya ya kan. Coba kita simak deskripsinya ya cuy, karena gue nggak begitu paham ya. Bogor, lagi-lagi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mendapat tantangan dari warga Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Mereka meminta KDM turun langsung ke lokasi tambang yang saat ini tidak beroperasi menyusul kebijakan penutupan sementara dari Pemprov Jabar. Sejumlah warga menilai kebijakan itu berdampak pada perekonomian masyarakat, tuh kan. Banyak pekerja tambang, sopir truk hingga pedagang kecil kehilangan penghasilan setelah aktivitas tambang dihentikan. Demi mendukung perbaikan jalan Parung Panjang, dorongan agar KDM hadir di lapangan terus disuarakan warga. Berharap kehadiran gubernur dapat membuka ruang dialog dan menghadirkan solusi yang seimbang antara perbaikan infrastruktur dan keberlangsungan ekonomi warga. Ternyata video yang di awal tadi kita tonton bareng-bareng itu adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini ya cuy. Semoga deh ya permasalahan ini bisa cepat terselesaikan. Ya sebenarnya satu repotan ya cuy. Kayak awalnya itu misal kata gini ya, tanpa sebelum ada PT itu kira-kira pekerjaan apa sih yang buat mata pencarian awal itu gimana gitu kan. Nah jadi tidak bingung ketika PT itu ditutup bisa kembali ke pekerjaan yang dulu gitu loh cuy. Tapi ya gue nggak tahu juga ya cuy untuk situasinya di sana seperti apa. Gue cuman bisa nyimpulin dari menurut gue pribadi gitu loh. Nah buat teman-teman bisa langsung komen-komen di bawah sini ya cuy. Kita diskusi bareng kira-kira setelah nonton video ini ya, apakah kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini sudah tepat atau belum? Dan kira-kira solusinya juga apakah ini udah menjadi solusi yang baik untuk warga sekitar atau seperti apa? Yuk coba komen-komen di bawah sini ya cuy. Kita diskusi bareng, kita belajar bareng ya. Dan video ini dibuat untuk edukasi dan diskusi netral aja ya cuy. Tidak bermaksud untuk menyinggung atau menjelekkan pihak manapun dan siapapun. Tetapi kita sama-sama berusaha belajar untuk mengambil sisi positifnya dari setiap kejadian yang ada. Buat yang udah nonton, thank you banyak. Jangan lupa juga tinggalkan like dan juga subscribe di bawah untuk support channel ini. Supaya bisa terus sama-sama belajar mengambil sisi positifnya dari kejadian ini. Karena kita sama-sama berusaha untuk yang terbaik demi negara kita tercinta. See you di next video. Thank you.